Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Taib ya ikhwah dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, kembali untuk kita ingatkan persoalan niat. Ini sering kita ulang karena ini yang paling penting dari amalan. Niat, niat, dan niat. Karena menuntut ilmu adalah amalan yang besar. Amalan yang besar, untuk bisa mendapatkan pahala yang besar harus disertai dengan niat yang benar. Kalau niatnya kecil, niatnya tidak tulus, tidak ikhlas, maka pahalanya juga akan tidak besar, menjadi kecil. Rubba amalin kabirin tusabbiruhun niyah. Kata para ulama, berapa banyak amalan yang besar pahalanya menjadi kecil dikarenakan niat. Jadi niat mesti kita perhatikan. Niat apa dalam menuntut ilmu, khususnya sebagai penuntut ilmu kita, dalam semua amalan secara umum. Salat kita, ibadah kita, sedekah kita, infak kita, murajaah kita, belajar zikir, cari nafkah kita untuk istri anak, demikian juga untuk istri, bagi istri ketika berbakti, taat kepada suaminya. Ini mesti dijaga karena ini pahala besar. Seorang istri ketika dia taat kepada suaminya, mencari ridha suaminya, maka itu pahala yang besar kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan karena Allah, sekedar hanya memenuhi kebutuhan tabiat dia sebagai manusia, kesenangan jiwa. Karena ada seorang ketika dia beramal hanya ingin mewujudkan kesenangan jiwa. Sedekah hanya kemanusiaan. Sedekah berbuat baik sama orang kemanusiaan. Ini tidak dianggap di sisi Allah, artinya tidak diberi pahala. Pahala untuk akhirat. Kalau balasan di dunia iya. Ingat, karena keadilan Allah, segala kebaikan manusia, hatta kebaikan orang kafir dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan karena Allah, cuma dibalas di mana? Di dunia. Jadi orang kafir itu membantu orang lain. Mereka juga menafkahi istrinya, memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan hewan. Mereka bersedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya itu dibalas oleh Allah. Yaitu berupa apa? Rizkinya lancar, ya kan? Bernapas lega, sehat, selamat dalam perjalanan, kalau jalan-jalan. Semua itu balasan dari kebaikan mereka. Tapi cuma di dunia. Begitu juga orang yang beriman, kalau dia beramal bukan karena Allah, atas dasar tuntutan untuk kesenangan jiwa, tuntutan kemanusiaan, begitu ya sudah dibalas oleh Allah di dunia saja. Paham di sini ikhwah? Jadi rugi kalau cuma dibalas di dunia. Karena tujuan kita, jazakallahu khair, karena tujuan kita hidup ini untuk dunia apa untuk akhirat ya ikhwah? Untuk akhirat. Di sana kampung kita.
Kalau kita capek-capek beramal hanya Allah cuma balas di dunia, untuk apa? Kita kan mau mati, kekal. Manusia kekal atau tidak? Pak Ari, manusia kekal atau tidak? Manusia kekal. Kekal di surga atau kekal di neraka? Manusia itu Allah ciptakan untuk kekal. Jangan antum bilang kita ini fana. Fana di dunia artinya, tapi kita hidup terus itu. Pindah apa? Pindah alam. Tapi kita kekal. Kekal di dunia atau kekal di akhirat? Maka hendaknya orang yang beriman, yang cerdas, punya akal sehat, milih dia mau kekal di neraka atau mau kekal di surga. Tidak ada tempat lain. Nyungsep di tempat mana tidak ada, tetap surga atau neraka. Nah, artinya apa ini ikhwah? Kita perbaiki niat kita, beramal untuk Allah, untuk menyenangkan Allah, untuk membuat Allah ridha, membuat Allah senang, supaya Allah mengganjar kita di akhirat, memberi pahala kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang dimaksud beramal ikhlas karena Allah SWT. Kita belajar ini tujuan supaya Allah mengampuni dosa kita. Nah, supaya Allah senang. Saya belajar, saya menghafal, saya mengulang pelajaran untuk Allah senang kepada kita. Paham di sini? Allah senang kepada kita. Itu yang dimaksud ikhlas. Baik. So, masuk azan itu azan dulu. Azan rahmat. Tambah hasil kalau boleh, untuk kepentingan umat kan, dengan ummahat kan, kepentingan umat dengan ummahat. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya ikhwah, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu mubtilatis salati. Babu mubtilatis salati. Bab perkara-perkara yang bisa membatalkan salat. Perkara-perkara yang membatalkan salat. Ini termasuk perkara yang wajib untuk kita pelajari berkaitan dengan sholat. Di dalam sholat itu ada perkara yang wajib dipelajari dan ada yang tidak wajib, tidak sampai wajib, sebatas dianjurkan. Yang wajib adalah perkara yang membuat sholat itu tidak sah kalau tidak dikerjakan. Itu wajib untuk dipelajari. Seperti apa? Rukun sholat, syarat sah sholat, dan perkara yang wajib di dalam sholat. Ini wajib untuk kita pelajari. Termasuk juga yang wajib dipelajari dalam sholat adalah perkara yang membatalkan sholat. Ini wajib. Adapun perkara yang sunnah, perkara yang makruh, nah ini tidak wajib. Paham di sini? Saya seorang, dia meninggalkan yang sunnah tidak batal sholat. Dia tidak dapat dosa. Melakukan yang makruh tidak dapat dosa. Maka mempelajarinya juga tidak wajib. Paham di sini ikhwan? Jadi termasuk kesalahan belajar seorang penuntut ilmu mempelajari bagian, dia dahulukan mempelajari bagian yang tidak wajib, sementara yang wajib dia akhirkan atau dia lalaikan. Dan ini banyak menimpa sebagian besar penuntut ilmu atau orang yang baru hijrah. Setelah dia hijrah, sudah sadar dengan agamanya, sadar bahwasanya dia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sadar bahwasanya ilmu itu penting, dia tidak tahu apa yang harus dia mulai dalam menuntut ilmu. Akhirnya salah belajar, ya kan? Tanpa bimbingan langsung belajar. Ada yang memulai belajar langsung tahdiran. Begitu tobat, hijrah, manat salaf, langsung subuhan apa? Baku tahdir. Langsung ilmu jarah wa ta'dil. Padahal dalam Islam jarah wa ta'dil ini ilmu yang atas. Harus diakhirkan itu kalau mau belajar itu. Janganlah sih. Orang kalau belajar itu dia senangnya cuma nyoroti orang saja, menyoroti dirinya sendiri kurang. Harusnya yang wajib bagi kita lebih dahulukan adalah menyoroti diri kita dulu, tahdzir diri sendiri dulu sebelum tahdzir orang lain. Tahdzir dari apa? Dari kesyirikan, tahdzir dari kejahilan, ya, tahdzir dari hasad, tahdzir dari bid'ah. Diri dulu sebelum tahdzir orang lain. Lihat NTP diri ini, jangan-jangan cuma nyoroti orang lain, ternyata diri lebih buruk dari orang yang disorot. Paham di sini? Ada yang memulai begitu hijrah langsung terjun dakwah, langsung pakai sorban. Tidak ada masalah, bukan itu yang kita kritik. Yang kita kritik langsung terjun dakwah. Orang baru tobat sebentar, belum tahu apa-apa langsung dakwah. Keliru tuh. Ada begitu hijrah langsung jihad. Ada langsung jihad. Palestina.
Subuhan langsung jihad Pak. Jihad Palestina. Syariat Islam di Indonesia ini pemimpinnya ini tidak sah sebagai pemimpin ditinjau dari kalau ditinjau dari syar'i. Nah, ini katanya. Jadi yang dia bahas awal ini belajar hijrah ini langsung masalah jihad, berkaitan dengan jihad. Ada begitu hijrah langsung perbaikan akhlak, zikir, sampai tak putar-putar dari zikir, bagoyang-goyang kepala. Paham ini? Begitu hijrah secara umum ya. Hijrah artinya sadar di agama, dari hijrah ditambah. Langsung ini? Langsung zikir. Macam-macam model-model orang. Ada yang begitu hijrah langsung khilafah, ingin mendirikan khilafah. Dan semua itu menyelisihi metode manhaj salaf dalam belajar. Kalau manhaj salaf begitu hijrah, apa yang diperbaiki dari dahulu awal? Akidah dulu dong. Iya kan? Akidah dulu itu pondasi, kemudian ibadah, fikih, bagaimana supaya ibadah kita ini bisa sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dalam akidah juga tidak semua antum harus pelajari semua. Di bab akidah ada yang wajib dipelajari, ada yang tidak. Paham ini? Rontok antum perabot kalau belajar akidah semuanya dulu. Banyak pembahasan akidah, bab-babnya banyak sekali. Ada rincian-rincian yang seorang pemula itu belum layak untuk mempelajarinya. Ada bagian yang memang dalam akidah harus didahulukan. Paham ini? Apa itu yang harus didahulukan dalam akidah? Rukun iman. Tapi yang pertama dulu la ilaha illallah. Kalau dalam akidah yang pertama yang harus dia dahulukan adalah la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, syarat sahnya, rukunnya, pembatalnya. Mana Rahmat? Sudah belajar Rahmat? Apa makna la ilaha illallah? Syarat sahnya berapa? Rukunnya berapa? Pembatalnya berapa? Seberapa tahun orang mengenal manhaj salaf? Ini yang harus lebih dahulu orang pelajari daripada tahu ini kelompok fulan sesat, si Ustadz fulan sesat. Ini yang wajib lebih dulu orang tahu. Paham ya? La ilaha illallah. Syarat sahnya apa? Rukunnya apa? Pembatalnya apa? Setelah itu baru rukun iman. Iman kepada Allah seperti apa? Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya seperti apa? Tasawur gambaran iman kepada Allah seperti apa? Sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Iman kepada Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Pembahasannya lebar itu di kitab para ulama. Namun ada perkara yang harus kita dahulukan belajar itu rukun iman. Baru kemudian belajar itu sudah itu. Kitab-kitab akidah tidak lari dari situ. Belajar la ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian rukun iman. Tayyib. Kemudian kita masuk ke fikih. Fikih juga ada yang harus kita dahulukan untuk belajar. Paham ini? Seperti sholat. Ini tiap hari antum mengamalkan ini fikih ibadah. Sholat. Antum pikir tohar mau sholat
Tidak sah sholat kalau tanpa bersuci. Belajar tentang hukum-hukum bersuci. Ya. Nah. Paham Anas? Kemudian apa? Sholat apa lagi? Habis sholat apa? Zakat. Habis zakat puasa, kemudian haji. Setelah itu muamalah. Ya Allah, mau disebutkan satu-satu habis waktu ya ikhwan. Muamalat juga wajib dipelajari muamalat. Tiap hari antum dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak lepas antum muamalat antum. Entah antum babili atau ada orang babili sama antum, diberi hadiah atau memberi hadiah, semua muamalat itu. Bak utang, orang utang, muamalat. Harus tahu hukumnya. Nah. Ya Allah. Makanya sebaik-baik orang yang sudah mengenal manhaj salaf, hijrah, manhaj salaf, dia menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan dengan kekurangan dirinya, kurang dalam ibadah, kurang dalam ilmu, kurang dalam ilmu akidah dan seterusnya. Dia menyibukkan dirinya belajar, itu lebih bagus. Paham di sini? Nah. Terus kalau cuma menyibukkan dengan ini, Ustaz, kita tidak belajar ini, kelompok belajar tentang sesat, ada jenjang ya ikhwan. Ada jenjang, ada tahapan belajar itu. Tetap kita akan belajar tentang mana kelompok-kelompok yang menyimpang, cuma bertahap, bukan untuk pemula, belum, itu bukan suguhan pemula. Ini pemula langsung itu yang disuguhkan. Akhirnya apa? Malas belajar. Kalau so merasa so di atas awan, so mengetahui manhaj, berpegang teguh kepada Al-Quran hadis, so Rasulullah selesai belum. Nah. Paham di sini? Bagaimana itu? Tak salah belajar. Ini orang seperti ini. Belajar dulu. Kita so cerita tinggi, ditanya la ilaha illallah berapa rukunnya? Aduh, pernah belajar lupa. Bagaimana ilmu akidah yang dasar ini, la ilaha illallah, bilang lupa. Nanti kalau di akhirat Allah tanya, antum bilang lupa. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyyuka, siapa Tuhanmu? Bukan hafal Allah, bukan. Tuntutan keimanan kita yang akan menjawab di alam barzakh. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Sejauh mana tauhid kita kepada Allah, itu yang menjawab. Paham ini? Masih melakukan kesyirikan, bagaimana bisa jawab? Syirik bukan cuma datang ke kuburan ngalap berkah, tidak. Antum datang ke majelis ini tujuan bukan untuk Allah, syirik ya ikhwan, jatuh. Kalau saya tidak belajar supaya dibilang saya ini orang soleh, jatuh ke syirik. DP la ilaha illallah, masuk hubungan ke la ilaha illallah, itu makna la ilaha illallah. Tayyib. Jadi orang yang manhajnya kuat adalah orang yang paling semangat belajar, semangat memperbaiki dirinya, semangat belajar akidahnya, dia belajar fikihnya, pokoknya belajar, sibukkan belajar, itu sudah. Tuba liman syaghalahu uyubuhu an uyubin nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung seorang hamba yang kekurangan aibnya menyibukkan dia dari mengurus aib orang lain. Ini bahaya, hati-hati. Apalagi ummahat, perahwatan, kalau sobat kumpul bukan cerita aib diri sendiri, aib orang lain. Baru sadar, setan kasih sadar.
Kalau baku dapat, saya ini kasihan masih malas sembahyang malam. Saya pe mulut ini masih kadang pedis sama saya pe suami. Ada tidak tips-tips supaya saya ini bisa merubah saya pe diri? Sudah, ya kan, cerita sama teman-teman kan enak. Ini tidak cuma baca cerita orang pe kekurangan. Coba cerita kekurangan diri sendiri, itu yang lebih bagus. Itu yang Allah sukai. Kita kan mau cari yang Allah sukai itu. Bukan yang disukai manusia, sukai Allah SWT. Taib ya. Babu mubtilatis shalah. Jadi ini termasuk ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu perkara yang membatalkan sholat. Artinya kalau orang tidak pelajari ini dapat dosa dia. Kalau selama dia melakukan sholat, tidak melakukan pembatal ini, memang sholatnya sah saja, paham? Tapi dia dapat dosa karena tidak belajar. Karena ini wajib dipelajari. Begitu juga rukun, begitu juga syarat sah. Paham ini? Bukan syarat sah dia harus tahu ini pembedaan ini rukun, tidak. Selama dia lakukan semua sah saja. Cuma dia dapat dosa karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Karena itu wajib dipelajari. Nanti kalau dia tinggalkan di dalam sholatnya, lupa bagaimana apa yang harus dia kerjakan. Nah, itu yang repot. Taib. Ma yubtilus sholata. Apa saja yang membatalkan sholat. Jadi di dalam sholat itu ada yang harus dilakukan, ada yang harus tinggalkan. Ya kan? Yang harus dilakukan ada syarat sah, ada rukun sholat, ada perkara yang wajib dalam sholat, ada yang sunnah. Yang harus ditinggalkan ada pembatal sholat, ada perkara yang makruh di dalam sholat. Jadi sholat itu ada ibarat meninggalkan sesuatu dan melakukan sesuatu, ada dalam sholat itu terkumpul. Itu ketakwaan namanya. Takwa melakukan perintah dan menjauhi larangan. Yubtilus sholata, membatalkan sholat, kullu ma abtalat taharata. Kullu ma abtalat taharata. Setiap apa yang membatalkan taharah. Yubtilus sholata, mana fa'ilnya di sini? Pak Atan? Membatalkan sholat. Yubtilus sholata, mana fa'ilnya? Mustatir. Wujuban jawazan. Sudah, tak usah wujuban jawazan. Mana ada mustatir, takdirnya apa? Huwa, kembali ke ma. Iya. Coba Pak Ferry. Mana yubtilus sholata, mana fa'ilnya? Kullu ma. Yubtilus sholata, membatalkan sholat, kullu ma abtalat taharata. Yang di bawah fa'ilnya. Oke, jadi bukan mustatira, tapi zahir atau bariz namanya, yang nampak. Nampak ini bukan mustatir. Dicari dulu, cari. Kalau antum dapat fi'il, lihat fi'il majhul atau fi'il maklum. Kalau fi'il majhul berarti cari naibul fa'il. Kalau fi'il maklum cari fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, tidak mungkin tidak ada. Cari dulu, jangan dulu langsung bilang mustatir. Kalau so dapat, so dia. Yubtilus sholata, membatalkan sholat. Apa itu yang membatalkan sholat? Kullu ma abtalat tahara. Paham ya Pak?
Semua yang membatalkan toharoh itu membatalkan sholat. Siapa yang masih ingat apa saja yang membatalkan toharoh? Yang membatalkan wudu? Coba Anas. Bagaimana? Yang solewat ini masalahnya. Kullu ma abtalat toharota, semua yang membatalkan toharoh. Apa yang membatalkan toharoh? Ada 8. Coba aku bantu. Yang pertama, al-kharju min sabil, semua yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur, batal wudu, batal toharoh. Kemudian yang kedua, najis yang volumenya keluar dari tubuh, najis yang volumenya banyak. Yang ketiga, hilang akal, baik hilang dengan gila atau tidur atau pingsan. Yang keempat, pembatal keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluan diri sendiri atau orang lain. Paham ini? Sentuh batal wudu. Kemudian yang kelima, menyentuh beda jenis disertai syahwat. Kalau sesama jenis tidak batal. Lain jenis, laki-laki nyentuh perempuan, perempuan nyentuh laki-laki disertai syahwat, batal wudunya. Kalau tidak tanpa syahwat tidak batal. Yang keenam, makan daging onta. Yang ketujuh, memandikan jenazah. Yang kedelapan, murtad. Harus dihafal itu. Murtad, keluar dari Islam, maka toharohnya batal. Nah, semua yang membatalkan toharoh ini, membatalkan wudu atau yang membatalkan apa? Yang mengharuskan mandi wajib, wudunya batal. Paham di sini? Wudunya batal. Salatnya batal. Kemudian yang kedua, wa kashful aurati amdan. Pembatal yang kedua, wa kashfu. Kenapa di rafa itu? Satria. Wa kashfu, kenapa di rafa? Ataf ke kullu. Masyaallah, jazakallah khair. Wa kashful aurati amdan, menyingkap aurat dengan sengaja. Menyingkap, membuka aurat dengan sengaja, sholatnya batal. Berarti orang harus tahu apa aurat. Sudah lewat ini. Kalau laki-laki, antara pusar dengan lutut, dan juga kalau di sholat ada rincian. Kalau di sholat wajib ditambah dengan bahu, ditambah dengan bahu harus tertutup. Kalau di sholat sunnah cukup antara pusar dengan lutut. Kalau sengaja dia singkap, walaupun kecil sedikit, batal sholatnya. Paham di sini ya? Nah, kalau tidak sengaja ya tidak batal. Tertiup angin langsung pakai sarung misalnya, tidak pakai celana dalam. Sholat angin kencang, Allahu Akbar, langsung tersingkap. Dia tutup cepat. Batal wudu sholatnya? Tidak batal. Tidak sengaja. Kalau sengaja, walaupun sedikit, dia singkap, batal sholat. Tayyib, wastidbarul qiblati ma'al qudrati ala istiqbaliha. Kemudian yang ketiga, istidbar. Istidbar itu fi'il apa itu? Istidbar
Fi'il apa isim istidbar? Hah? Isim apa? Isim masdar. Dari apa? Hah? Istadbaru yastadbiru istidbaron. Ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Asal katanya dari dabaro, dubur. Kemudian diikutkan wazan istaf'ala jadi istadbaru, artinya membelakangi. Wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat ma'al qudrah, padahal mampu ala istiqbaliha, padahal mampu untuk menghadapnya. Dia belakangi kiblat, batal. Misalnya awalnya dia apa? Menghadap kiblat, kemudian dia belakangi kiblat sengaja tanpa ada uzur, langsung dia belakangi menghadap kiblat, kemudian dia belakangi, batal salat. Baik. Ma'al qudrah, disertai mampu. Berarti kalau dia tidak mampu, salatnya tidak batal. Paham di sini ya? Kan tidak mampu dia. Misalnya dia diikat, ditawan misalnya, diikat membelakangi kiblat, dia salatnya belakang kiblat. Paham di sini? Dia tidak mampu untuk menghadap kiblat. Salatnya berarti ya sesuai dengan kondisi dia diikat. Kemudian wattisalun najasati allati la yu'fa anha lil musalli in lam yuzilha fil hali. In lam yuzilha fil hali. Wattisalun najasati, ittisalun najasah, bersambungnya najis, allati yang la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan, lil musalli, bagi orang yang sholat, in lam yuzilha fil hali, kalau dia tidak hilangkan saat itu. Bersambungnya najis atau dia bersambungnya najis, kata kalimat-kalimat bersambung ini maksudnya apa? Bersambung apa? Kontak, terjadi kontak najis dengan dia. Maksudnya dia di sini apa? Badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya, tempat dia berdiri, duduk, sujud, itu maksudnya. Allati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan. Jadi sifat najis yang bisa membatalkan sholat ini adalah yang menempel di badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Ini adalah najis yang tidak dimaafkan. Artinya kalau najis yang dimaafkan maka tidak batal sholatnya. Seperti apa? Darah, nanah misalnya keluar dari tubuhnya, tapi volumenya sedikit. Sementara sholat ada darah keluar, dia luka darah, sholatnya tidak batal. Itu najis yang dimaafkan. In lam yuzilha fil hali, kalau dia tidak hilangkan saat itu. Artinya kalau dia hilangkan saat itu berarti sholatnya tidak batal. Sementara sholat dilihat, ada najis ini di peci, langsung dia cabut peci, buang. Paham ya? Jadi dia sadar, dia buang, lanjutkan sholatnya, tidak apa-apa, sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah, tidak batal. Tapi kalau dia biarkan, begitu dia sadar, ada najis, kesedihan, maka sholatnya batal.
Paham ini? Begitu ini baju juga. Sholat. Ada tai ini di sini. Dia buka baju, buang. Sholatnya lanjut. Paham ini? Artinya baju gamis. Kalau misalnya dia masih punya pakaian di dalam. Paham ini? Kalau tidak ada, artinya kalau dia buka menyebabkan auratnya terlihat, berarti dia batalkan sholatnya. Jangan dia teruskan, kasih batal, ganti baju, begitu. Paham ya? Kalau dia lepas, pakaiannya dilepas dan auratnya tidak terlihat, ya pakaiannya itu saya dilepas. Misalnya dia ada pakaian dalam masih, lepas saja. Lanjutkan sholat. Paham di sini ya? Jadi 4 ini adalah dia bersambung dengan najis atau terkena najis, kontak dengan najis, pakaiannya atau badannya atau tempat sholatnya. Najis yang tidak dimaafkan kalau dia tidak hilangkan saat itu. Kalau dia bisa hilangkan saat itu, maka sholatnya. Kalau dia tidak bisa hilangkan saat itu, maka sholatnya apa? Batal. Kalau dia bisa hilangkan, sholatnya tidak batal. Lanjutkan saja. Al-khamis yang kelima, wal amalul kathiru fil adati min ghairi jinsiha fi ghairi sholatil khawfi. Pembatal yang kelima, al amalul kathir fil adah, gerakan yang banyak fil adah, secara uruf kebiasaan, min ghairi jinsiha, selain jenis gerakan solat, fi ghairi sholatil khauf, di selain solat khauf, dikecualikan solat khauf, karena solat khauf ini membutuhkan gerakan yang banyak. Paham ini? Dikecualikan. Solat khauf itu kadang gerak banyak, ambil pedang, melihat, tengok kiri, itu di udzur. Solat khauf udzur, biar gerak banyak. Di selain solat khauf ini tidak solat khauf, perkara balia, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, solatnya batal. Jadi yang kelima ini adalah gerakan yang bukan solat, bukan gerakan solat. Seperti apa? Pegang jenggot, kasih bunyi tangan, lihat jam tangan, kasih baik kancing dan seterusnya. Tapi gerakan yang kathir, yang banyak, fil adah, secara uruf. Artinya secara uruf ini kalau dilihat oleh orang lain, bukan sholat ini orang. Itu maksud saya. Paham ini? Ya. Kalau dia bergerak, dilihat ini orang ini bukan sholat. Ukurannya seperti itu, secara uruf. Tapi kalau gerak sedikit, pegang jenggot, terus garuk, kasih baik kancing, tarapas sedikit. Kalau dia gerak terus kancing, krek, garitai hidung lagi, kasih baik. Orang ini bukan sambayang, ini bukan sholat ini. Sholatnya batal. Jadi wal amalul kathiru fil adah, gerakan yang banyak secara uruf selain gerakan sholat, selain sholat khauf. Kemudian as-sadis yang keenam, wal istinadu qawiyan li ghairi udrin, bersandar yang kuat, li ghairi udrin, selain uzur, tanpa uzur maksudnya. Bersandar yang kuat tanpa uzur. Maksudnya di sini bersandar yang kuat, kalau tempat dia bersandar itu dilepas, dia jatuh, maka sholatnya
batal. Tapi kalau dihilangkan tempat bersandar itu dia masih tetap tegak, tidak jatuh, berarti itu tidak kuat. Paham ini? Misalnya dia sholat sambil berdiri nyandar di dinding. Seandainya dinding ini tidak ada, dia jatuh, nah itu yang dimaksud. Itu sholatnya batal. Seandainya dinding ini hilang, tidak ada, dia tidak jatuh, nah itu berarti bukan istinadu qawiyan, artinya sholatnya tetap sah. Paham di sini? Jadi pembatal yang keenam, bersandar yang kuat tanpa udzur. Tadi tasawurnya sudah saya jelaskan tadi ya. Ini sekarang yang disebutkan oleh para ulama butuh penjelasan. Memang harus belajar yang seperti ini ya. Wah, antum kalau lewati belajar fikih seperti ini, model belajar fikih seperti ini mazhab, antum selesai kuasai ini satu kitab, terus naik lagi level, antum silahkan baca Al-Wajiz, baca apa? Fikih Muyassar, gampang. Paham ini? Gampang. Pelajari yang susah, susunannya susah. Kalau antum sekuasai yang mudah apalagi. Paham di sini? Mencari-cari yang mudah. Begitu yang belajar susah antum tidak paham itu. Contohnya kenapa kurang peminat orang belajar madhab? Karena susah. Paham ini? Kenapa kurang peminat orang belajar madhab? Lebih banyak belajar yang tarjih, yang roji, karena itu gampang. Paham ini? Belajar madhab susah, tuh harus hafal, harus sabar, dengar Ustaz menjelaskan ini DP gambaran seperti ini. Tapi kalau antum lewati ini kitab-kitab yang ditulis muyassar itu so gampang itu. Lewat, biar antum tidak pelajari itu, antum baca saja sopan. Paham ini? Nah, itu. Tapi coba ini antum baca sendiri, tidak bisa ini. Sebagian salah belajar, baca kitab mazhab Hambali, tapi penjelasannya pakai mazhab apa? Syafi'i, baku campur. Tidak boleh seperti itu. Khianat ilmiah namanya, itu tidak boleh. Kalau antum mengajar Hambali, ya Hambali sesuai dengan mazhab yang ada di Hambali. Amanat ilmiahnya seperti itu. Ini mengajar kitab Hambali nyopot dari mazhab lain, baru dikasih pasang situ, padahal Hambali tidak berpendapat seperti itu. Baik, kemudian ya ikhwan, jadi sabar, belajar sabar. Allah suka belajar pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tapi terus. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah SAW. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Antum sholat witir langsung 9 rakaat, 11 rakaat, tapi sebulan sekali. Dengan sholat witir cuma 1 kali, tapi tiap malam. Mana yang lebih bagus? Sholat witir tiap malam, biar cuma 1 rakaat. Paham di sini? Zikir pagi petang cuma dapat baca apa? Trikul misalnya. Tahu trikul ya? Istilah trikul. Yang lain dia tidak dapat baca, tapi dia konsisten, continue terus. Cuma trikul itu, pagi habis subuh dia trikul. Tahu trikul? Qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kali masing-masing. Sore lagi habis asar, dia sebelum maghrib dia zikir. Rutin terus. Allah lebih suka daripada baca semua itu zikir-zikir pagi petang, tapi banyak bolong. Begitu juga belajar, sedikit tapi terus menerus. Kadang itu setan masuk di penuntut ilmu, dia genjot itu semangat. Semangat langsung belajar yang banyak-banyak jangan.
langsung jarh wa ta'dil sana. Langsung belajar fikih yang lebih di atas. Fikih begini mana? Lama. Setan kasih pengaruh. Lama tapi dapat hasil kan? Insya Allah. Allah suka sedikit. Paham di sini? Jadi tujuan setan itu bahwa kasih semangat orang supaya tidak belajar, tidak bertahap. Tujuannya supaya orang mundur. Sabar antar orang kalau sudah di atas, mau balik mau belajar yang di bawah, sama alas. Sabar antar tinggal tunggu DP meletus. Berhenti belajar. Banyak yang menimpa seperti itu. Bukan cuma 1-2 biji ya ikhwan, banyak. Banyak sekali. Belajar nahwu tidak mau, isim fiil mengenal yang awal, yang ilmu yang dasar-dasar sudah saya tahu. Baru langsung pendapat ulama Basrah, ulama Kufah. Yang roji adalah ini pendapat ini bukan itu untuk tingkatan atas itu. Tidak layak untuk pemula belajar menyebut perbedaan pendapat seperti ini. Paham ini? Itu Taib. Jadi antara ilmu itu ada yang memang ilmu inti, ada yang cuma sekedar pemanis. Fawaid ilmiah itu pemanis itu. Intinya kalau belajar nahwu, intinya antum bisa paham mana mubtada, mana khobar, mana fiil, mana fa'il, mana fiil syarat, mana jawab syarat. Isim kana, khobar inna, dan seterusnya. Antum paham itu sudah ilmu dasar. So kuat itu. Paham? Jadi kalau yang cuma DP pemanis, itu terkadang mubtada boleh yang jer, boleh yang kalau orang pemula tidak tahu juga tidak ada masalah. Paham di sini? Sabar ya ikhwan. Belajar. Kenapa orang tidak suka belajar seperti ini? Karena lambat. Orang kaidah biar pelan asal selamat. Kalau orang bilang lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih selamat, lebih selamat, ya silakan saja. Setan yang kasih selamat. Malah bisa ilmu bisa diambil langsung satu kali. Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu dengan cara langsung banyak sekaligus, maka ilmu itu akan hilang dari dia sekaligus. Ilmu itu diambil sedikit-sedikit, pelan-pelan. Madhab ini, belajar fikih lewat madhab adalah termasuk belajar bertahap. Bukan ini diajari taklid, bukan. Sebagaimana anggapan orang mau ajari taklid, bukan. Ajari bagaimana cara ulama belajar, metode bertahap. Inti dari belajar madhab adalah jadi ahli ijtihad. Antum bisa pilih sendiri nanti mana yang rojih kalau memang sudah sampai pada masanya. Paham di sini? Belajar fikih langsung yang rojih, yang kuat. Sama murid-muridnya diajari yang kuat, yang rojih. Sabantar mana yang dia bantai? Murid pak, payah ini ustaz ini lemak dia lombok. Semua. So belajar kitab apa nggak ada? Belum ada. Cuma banyak berselancar di internet, mengais-ngais fatwa para ulama. Dikiranya dia sudah berilmu. Begitu dikorek, korek, ternyata tong kosong berbunyi nyaring. As-sabi yang ketujuh, waruju'uhu li tasyahhudil awwali aliman dzakiran ba'da syuru'ihi fil qiraati. Kembalinya dia li tasyahhudil awal, untuk melakukan tasyahud awal, aliman dalam keadaan tahu, dzakiran sadar, ba'da syuru'ihi setelah dia memulai fil qiraah, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Batal sholatnya. Paham ini? Ini ceritanya
orang yang lupa tasyahud awal. Nah, begitu tasyahud yang ketiga harusnya dia apa? Naik ke tasyahud yang ketiga. Sebelum naik kan dia tasyahud awal dulu tuh. Ya kan? Setelah apa? Rakaat yang kedua kan? Dia tasyahud. Ini tidak, dia langsung berdiri, lupa. Nah, dia langsung berdiri. Setelah dia berdiri, dia sudah membaca surat Al-Fatihah. Dapat ingat, aduh belum tasyahud kita. Kemudian dia balik untuk tasyahud dalam keadaan dia tahu. Tahu kalau membaca itu, kalau orang sudah membaca sudah tidak boleh balik. Paham di sini? Zakiron, ingat, tidak lupa, batal sholatnya. Tidak boleh. Terus ya harus diteruskan. Tinggal sujud sahwi. Kalau antum coba baca, haram balik tasyahud. Kas terus saja itu apa rakaat yang ketiga. Jangan tuh balik. Nanti tinggal antum tutupi dengan sujud sahwi. Paham di sini ikhwan? Kecuali belum sempurna. Mas sementara bapak naik Allahu Akbar. Sementara ingat di pertengahan. Ingat di pertengahan, wajib antum balik. Paham ini? Wajib antum balik. Kalau antum sengaja ingat di pertengahan, sengaja kasih terus, batal juga sholat. Tidak boleh meninggalkan yang wajib antum itu. Harus balik. Tapi kalau tegak, coba baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Apa lupa tasyahud awal, balik dia. Batal sholatnya. Paham ini? Ini termasuk pembatal sholat. Ini yang dimaksud oleh ruju'uhu li tasyahudil awwali, kembalinya dia untuk melakukan tasyahud awal dalam keadaan aliman, dia tahu, lupa dia waktu naik tadi, naik tasyahud awal dia lupa mengerjakan apa? Tasyahud awal, sudah naik di rakaat yang ketiga. Kemudian dia balik. Aliman dalam keadaan lupa, zakiron, ingat, ba'da syuru'ihi fil qiraah, setelah sudah memulai membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh, haram. Tidak boleh balik lagi itu. Batal salat. Kemudian wa ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin. Ruknin fi'liyin. Wa ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin, sengaja menambah rukun fi'li. Sengaja menambah rukun fi'li, batal juga sholatnya. Ta'ammud, ikut wazan apa itu ta'ammud ini Pak Satria? Ta'ammud wazan apa itu? Ta'ammada ya ta'ammadu ta'ammudan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Sengaja menambah rukun fi'li. Rukun fi'li seperti ruku, sujud. Ruku, sujud. Ruku 2 kali sengaja dia, batal sholatnya. Sujud 3 kali sengaja, batal sholatnya. Paham ini? Rukun fi'li ini, di sana ada rukun bacaan, rukun qauli namanya. Apa itu rukun qauli? Apa saja? Baca surat Al-Fatihah bagi imam dan munfarid. Makmum tidak rukun. Apalagi rukun yang berupa perkataan, apalagi? Tasyahud akhir. Kemudian apalagi? Memulai salam, rukun. Kemudian takbiratul ihram. Itu rukun qauli namanya, rukun yang berupa perkataan. Kalau itu yang antum tambah, tidak batal antum bersolat. Misalnya antum takbiratul ihram 2 kali sampai 3 kali misalnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Antum bersolat tidak batal.
Yang lain itu tambahan saja itu. Cuma satu yang sholat antum sudah menjadi sah dengan satu takbir tadi. Paham di sini ikhwah? Tapi makruh hukumnya. Di mazhab Hambali ya. Kalau cerita mazhab lain, bertambah rukun qauli ini batal sholat. Kita belajar mazhab Hambali, makanya antum kalau belajar mazhab, tidak satu mazhab misalnya pusing nanti. Semua mazhab semua isi-isi di sini. Di mazhab lain, Al-Fatihah antum sengaja, surat Al-Fatihah sengaja baca 2 kali, batal antum sholat. Di mazhab Hambali tidak batal, makruh saja. Baik, paham di sini? Yang membatalkan adalah rukun fi'li nanti. Antum menambah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Kemudian at-tasi' yang ke-9, wa ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'din. Menyengaja mendahulukan sebagian rukun dari sebagian yang lain, di atas sebagian yang lain. Menyengaja mendahulukan sebagian rukun dari sebagian yang lain. Sebagian rukun dia sengaja, ini yang dia akhirkan, dia dahulukan, tidak boleh. Contohnya, setelah dia berdiri baca surat Al-Fatihah dan seterusnya, langsung sujud. Habis sujud, ruku, bisa? Batal sholatnya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Al-ashir yang ke-10, wa ta'ammudus salami qabla itmamiha. Sengaja salam sebelum sempurna sholat. Belum kelar sholatnya dia salam, batal juga sholatnya. Paham di sini ikhwah? Baru rakaat yang kedua sholat maghrib salam dia, batal sholatnya. Sengaja ini, ta'ammud, sengaja. Al-hadi asyar, kemudian yang 11, wa ta'ammudu ihalatil ma'na fil qiraati. Sengaja ihalatil makna, membaca bacaan yang merubah makna. Fil qiraah, sengaja membaca bacaan yang membuat maknanya berubah. Ta'ammudu ihalatil makna fil qiraah. Ini baik di sholat, baik sholatnya batal. Bukan sutrah pembatas dalam sholat, bukan. Wujudu sutratin, munculnya pakaian yang bisa menutup auratnya, ba'idatin, tapi jaraknya jauh dari dia. Wa huwa uryan, sementara dia dalam keadaan sholat telanjang. Ini ceritanya orang yang lagi sholat tidak ada pakaian, telanjang. Allah. Sementara sholat ada pakaian muncul. Paham sini ikhwan? Sementara sholat muncul pakaian, disodorkan pakaian sama orang ini. Paham ini? Disodorkan pakaian. Kalau pakaian yang disodorkan itu jauh, maka sholatnya batal. Kalau pakaian yang disodorkan dekat, artinya memungkinkan dia melakukan gerakan sehingga mengambil pakaian tersebut supaya dia pakai sementara dia sholat, supaya sholat tidak batal. Berarti tidak batal sholatnya. Kan dia telanjang, dikasih sarung misalnya, tak, dia ambil gulung, tak, sholat. Atau ada sehelai lagi dia taruh, lanjut, sholatnya tidak batal. Tapi kalau pakaian itu jauh, paham ini? Paham di sini? Membutuhkan yang dia harus membutuhkan dia bergerak jalan ke sana, maka sholatnya batal. Berarti dia batalkan sholatnya, atau sholatnya batal saat itu. Setelah batal dia ambil pakaian tadi, dia pakai, baru dia sholat. Itu maksudnya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi dalam keadaan dia sholat telanjang karena tidak ada pakaian, kemudian disuguhkan pakaian, dilihat kalau pakaian itu dekat, memungkinkan dia gunakan pakaian tersebut tanpa harus melakukan gerakan yang banyak sekali, maka sholatnya tidak
tidak batal, teruskan saja. Tapi kalau pakaian jauh itu, pakaian jauh maka sholatnya batal. Batal saat itu. Berarti dia ambil pakaian tadi, kemudian dia sholat lagi, tutup auratnya sholat. Itu yang dimaksud oleh beliau. Tayyib ya ikhwan. Kita cukupkan sampai situ dulu ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan karena banyak ini. Dan setiap pembatal ini perlu dijelaskan juga, tidak sekedar diterjemahkan tidak bisa. Tayyib, sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya terkait yang kita sudah jelaskan tadi secara pendek lebar tadi itu? Silahkan. Silahkan. Pak Sila, Pancasila ya? Pancasila. Silahkan. Apa yang kurang di situ? Apa itu? Kata-kata yang bacaan sholat Tidak. Kalau istighfar itu kan bagian dalam sholat dia. Istighfar dia masuk zikir. Dia masuk doa. Istighfar, astagfirullah itu masuk doa, zikir doa. Tidak batal salat. Paham ya, Pak Sila? Silahkan. Yang bisa menutup pakaian tapi jauh, nah bukan ketika awal dia sholat, ketika dia sholat itu ada auratnya yang tidak tertutup, memang sudah batal. Maksudnya ini orang sholat telanjang tidak ada pakaian. Kalau sengaja dia sholat telanjang ya tidak sah sholat. Atau ada pakaian jauh, sengaja dia sholat telanjang, yang tidak sah lah dari awal. Ceritanya ini dia sudah cari-cari tidak ada pakaian. Sementara dia di penjara misalnya dalam keadaan telanjang, orang tidak kasih baju misalnya tuh, masuk waktu sholat di penjara misalnya, ya tuh, ya dia sholat dalam keadaan seperti itu, walaupun tak gantong-gantong. Sholat sah, sholat telanjang. Terus mau apa dia? Tidak ada pakaian. Sementara sholat orang kasih pakaian, cuma jauh, sudutnya bisa sudut jauh. Membutuhkan dia harus jalan ke sana, habis berjalan. Tapi kalau dekat, bisa dia pakai saat itu bisa. Sholatnya tidak batal. Itu yang dimaksud. Kalau awal perkara dia tahu ada pakaian, dia sholat telanjang, ya tidak sah lah. Iya. Itu yang dimaksud oleh para ulama tasawwur namanya. Memberi menggambarkan ada kalimat yang masih global atau kalimat yang kurang jelas di kitab para ulama. Bagaimana seorang pengajar itu memberi penjelasan, tasawur namanya. Nah, kitab-kitab seperti ini tidak bisa dibaca sendiri. Harus ada yang kasih ajar. Dan kitab seperti ini yang membuat orang jadi ahli fikih.
Antum pelajari kitab seperti ini, nanti kitab-kitab yang mudah kayak Al-Wajiz antum bisa baca sendiri. Karena so lewat yang berat-berat antum so ada tasawur, gambaran apa. Antum pelajari fikih muyasar, apalagi mulakhas fikih punya Syekh Fauzan. Yang penting belajar yang begini dulu. Iya. Insyaallah. Paham ya? Pak siapa dulu? Pak Alan ya? Coba siapa yang mau bertanya-tanya? Ya, silahkan. Kan ada penjelasan antara yang masuk dalam surat itu kan membunyikan tanah jadi kan? Itu memang hanya khusus janji marisan. Kalau perjanjian lain yang berbunyi di saat surat tidak sengaja dibunyikan. Sama makro. Iya, persendian. Kadang anak penuntut kalau ini jaga bunyi surat Tidak sengaja. Begitu antum rokok bunyi makro gitu ya, bagaimana antum menghindari yang begitu supaya tidak makro? Antum tidak mau kasih bunyi, bagaimana dipecat? Yang dimaksud ini sengaja. terbatas di jari jemari satu persendian Semuanya itu contoh saja. Artinya kebanyakan orang di dalam sholat kan yang dia kasih bunyi dari jari jemari. Tapi kalau seandainya dia kasih bunyi dari leher, makro juga. Atau ini misalnya dikasih bunyi dari belakang, makro tidak. Kiapa nanti kasih selesai itu sambayang baru kasih bunyi. Kiapa nanti kasih bunyi dalam sholat? Kurang kerja. Di hadapan Allah itu dihormati Allah Subhanahu wa taala, diagungkan. Sementara sholat mau kasih bunyi-bunyi, mau pegang rupa-rupa, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha besar ini. Tapi kalau tidak sengaja Kalau tidak sengaja iya. Orang tidak sengaja ya gimana lah. Setiap dia ruku bangkit dari ruku sujud lagi terus makruh semua. Tiap arti tidak sengaja ya. Yang di ketiga Ustaz adalah kiblat. Kalau berkaitan dengan itu, kalau dalam posisi ada di tengah lautan atau di hutan, kita tidak tahu arah kiblat ini sebelah mana Ustaz. Jadi kira-kira bertakwa semampunya. Kalau masih ada orang yang bersama orang yang kalau ada kompas ya harus pakai kompas itu. Paham saya maksud? Kalau tidak ada kompas, tanya sama, kalau lagi rombongan tanya sama orang sekitar di antara mereka yang tahu arah-arah kiblat. Misalnya lihat bintang ini biasa, ini yang timur, ini yang barat misalnya, contoh toh. Semua tidak ada yang tahu, sudah sampai yang sesuai keyakinan. Ya, baru apa mau bikin apa dia tidak ada, mau langgu. Paham ya? Sholat dia sesuai keyakinan. Kemampuannya kan sampai di situ. Paham ya, Pak Alan? Nah, seperti itu. Ada lagi? Nah, rajin bertanya ini Pak Sila ini. Apa yang sudah perlu? Menetes. Cuma perasaan.
bisa diatasi dengan apa? Melakukan gerakan-gerakan apa setelah buang air, setelah kencing, gerakan misalnya bergerak ke kiri ke kanan, baru diusap-usap, dipijat-pijat begitu. Jangan dulu langsung baca ya, Bo. Ini orang begitu putus DP cair, DP kencing langsung baca ya, Bo. Jangan. Masih ada DP sisa itu nanti menyusul. Antum tunggu dulu berapa menit. Tunggu dulu berapa menit. Ada yang DP sisa. Kalau antum menyusul, ada yang nyusul itu sisanya. Nah itu sudah. Insya Allah itu terakhir. Ini baru begitu putus dari keran langsung cebok. Ya jelas DP sisa menetes sewantar. Paham? Tetap masih ada ya, sudah insya Allah. Anggap antum kasih bahasa antum be celana dalam. Celana dalam taruh air supaya nanti sebentar ada keluar samar tuh. Nah, ini air yang tadi ini yang saya taruh begitu. Supaya tidak susah orang. Paham di sini? Jadi celana dalam, tapi antum tempuh dulu upaya itu, antum kasih lama kencingnya, habis begitu keluar putus air dari keran. Antum tunggu dulu sejenak, berapa detik, tunggu menit. Antum yang sudah rasa tidak ada, sudah baru cebok. Paham ya? Nah, antum basahi, antum celana dalam, taruh air begitu supaya sebentar antum merasa ada yang keluar, itu air yang tadi ini begitu. Paham ini? Supaya tidak susah. Sah. Ada yang lain? Ya. Terakhir, coba bilang langsung terakhir, jangan ada yang lain. Oh ya. Membatalkan tohara, Ustaz. Jadi membatalkan tohara. Jadi saat sholat membatalkan. Jadi yang pertama kan yang membatalkan sholat itu apa? Apa yang membatalkan tohara? Nah, Membatalkan apa? Tohara. Oh, tohara. Jadi saat dia sholat, dia ragu bahwa ini ada tahammum tadi atau tidak, sementara tidak ada bau, Ustaz. Jadi bagaimana? Berarti tidak batal dia. Tidak batal berarti. Karena ragu seperti itu, wudhunya tidak batal. Dia sudah wudhu, kemudian ragu. Saya tadi sudah kentut atau belum? Berarti belum. Hukum asal masih suci. Kentut ini baru datang. Dia yang masuk meragukan, berarti dia yang dibuang begitu. Kalau antum belum wudhu, ya tak? So jelas habis berkincing belum berwudhu, tiba-tiba ragu, saya sudah wudhu atau belum? Berarti belum wudhu, karena hukum asal saya belum wudhu. Kemudian muncul ragu wudhu ini dibuang, berarti saya belum wudhu begitu. Paham di sini? Paham Anas? Saya sudah wudhu. Ini sudah wudhu. Habis sholat maghrib saya duduk. Terus saya ragu, saya sudah kentut atau belum? Kayaknya saya sudah kentut tadi. Bagaimana? Wudhunya batal atau tidak? Tidak. Karena dia sudah yakin dia sudah berwudhu tadi. Kan sholat lagi kita, sholat maghrib. Kemudian muncul ragu, kentut. Berarti kentut yang ragu ini hilangkan. Paham di sini, ikhwan?